Mulai besok, para pelajar di TK, PAUD, SD, dan juga SMP di Kota Banjarmasin ini akan kembali tatap muka di sekolah mereka setelah 4 hari sebelumnya dari tanggal 4 sampai 7 Oktober 2023 melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan memang kabut asap yang mengepung, baik itu Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, sangat berdampak pada dunia pendidikan. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Dan sudah hadir di studio TVRI Kalimantan Selatan epidemiolog, yaitu Bapak Dr. IBG Dharma Putra. Assalamualaikum Pak Dharma. Waalaikumsalam, salam sehat. Salam sehat Dr. Dharma ya. Alhamdulillah hari ini kita mendengar suara hujan di luar sana. Mudah-mudahan ini juga menjadi kabar baik bagi peristiwa yang terjadi beberapa belakangan ini. Kita dilanda kabut asap yang cukup pekat, apalagi kualitas udara, bahkan di Kota Banjarmasin disebutkan kualitas udaranya sangat buruk begitu dokter ya. Nah, yang menjadi menarik juga adalah adik-adik kita dari TK, PAUD, SD, SMP yang sebelumnya sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yang mana merupakan edaran dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk tetap bisa melaksanakan pendidikan namun tidak datang ke sekolah akibat memang kabut asap yang begitu pekat belakangan ini. Dari edaran tersebut mungkin bisa dikomentari dulu dokter terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah terkait dengan kabut asap yang terjadi, dokter. Dari sudut pandang konsep dan teori, ya apa yang dilakukan itu sudah benar, karena memang dalam situasi yang sangat buruk sebaiknya kita tidak keluar rumah dan pembelajaran pun dilakukan dalam rumah. Baik. Tapi secara konsep juga kalau kita ngobrol jujur bahwa sebenarnya kalau sudah ada kasus, apalagi kasusnya banyak, itu pertanda bahwa kita terlambat menangani masalah ini. Okay. Jadi sebenarnya kita nggak perlu sampai ada kasus, karena kita sudah memantau pencemaran lingkungannya. Jadi kalau kita sudah melihat ada sedikit pencemaran, nah kita harus tahu sudah mulai mengorganisir pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melakukan penanggulangan. Ya, jadi kata kunci dari penanggulangan kabut asap ini sebenarnya terorganisir. Jadi kalau kita ngomong terorganisir, maka ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Baik. Yang pertama sistematik, yang kedua gradual, hierarkis, ya. Yang ketiga terkontrol. Baik. Jadi sampai sekarang ini sistemnya harusnya sudah jalan, karena sudah bertahun-tahun kita mengalami masalah yang seperti ini. Jadi harusnya sistem itu sudah jalan. Bagaimana kita melakukan pencegahan, bagaimana kita melakukan mitigasi, bagaimana kita melakukan fasilitasi sehingga kita bisa melihat potensi-potensi penyelesaian masalah di masyarakat untuk kemandirian masyarakat. Bagaimana kita menyiapkan masyarakat untuk dalam tanggap darurat, dan bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan awal kalau nanti masalah ini sudah selesai. Jadi paling tidak dalam pencegahan kita udah tahu manajemen pra bencananya seperti apa, pada saat bencana apa yang kita lakukan, dan pasca bencananya dalam bentuk surveillance epidemiologi apa aja yang harus kita lakukan. Harusnya kita tahu dalam mitigasi alur-alur pengungsian, terus area-area yang mudah dan prioritas. Itu teman-teman dari TNI mungkin paling tahu masalah itu. Kita perang. Jadi kita mempunyai strategi perang dengan asap. Okay. Nah, dengan adanya strategi-strategi yang lebih ke hulu, maka kasus tidak akan terjadi. Nah, kalau sudah terjadi kasus, maka pendekatannya sudah mulai ke kesehatan jadinya. Gitu. Jadi bagaimana kasus ini kita hitung, apakah situasinya biasa, apa luar biasa. Oke. Gitu. Kalau sudah luar biasa berarti kita akan menanggulanginya dengan sistem kejadian luar biasa. Dan itu diperlukan langkah-langkah yang diawali dengan pernyataan dari kepala daerah bahwa ini kejadian luar biasa, sehingga segala sumber daya kita kerahkan untuk itu. Gitu. Dan tentunya akan ketegasan yang lebih terhadap penyimpangan-penyimpangan. Kalau dalam keadaan biasa mungkin penyimpangan-penyimpangan sedikit itu masih bisa ditoleransi karena kepentingan-kepentingan lain. Nah, pada saat kejadian luar biasa tidak ada kepentingan lain selain kepentingan kesehatan masyarakat.
Oke. Nah kalau bisa dibilang sekarang ini situasinya kalau dibagi antara biasa dan luar biasa masuk dalam yang mana nih, dokter? Ini kejadiannya sudah luar biasa. Jadi dikatakan kejadian luar biasa kalau kasusnya tuh meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan minggu sebelumnya, dibandingkan dengan bulan sebelumnya, atau dibandingkan dengan minggu atau bulan tahun sebelumnya. Nah, kalau sudah meningkat seperti itu berarti kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ini pada prinsipnya sebenarnya harus diketahui sedini mungkin. Karena kejadian luar biasa ini sebenarnya merupakan sistem kewaspadaan dini, early warning system kita, di mana kita sudah dicubit oleh situasi untuk bertindak. Itu bertindak. Nah, kita harus mulai bertindak pada saat itu, dan kita harus mulai menyatukan semua sumber daya. Jadi nggak cukup cuman BPBD, nggak cukup dengan kesehatan, nggak cukup dinas sosial, tapi semua itu dalam koordinasi Pak Gubernur, dalam koordinasi Pak Bupati, dalam koordinasi Pak Wali Kota. Nah, dalam kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya tahun-tahun sebelumnya kita udah bisa membandingkan antar satu kabupaten dengan kabupaten lain, sehingga kita bisa lihat ini kok sedikit ya, apa yang mereka lakukan kok bisa sedikit, kok bisa nggak terjadi, ini kok banyak, apa yang kurang kok bisa terjadi, sehingga dari sana itu sebenarnya kita sudah tahu, oh metodologinya ternyata yang seperti ini, kita cobakan bisa. Sehingga tidak setiap tahun kita mengeluh dan minta mengexcuse diri bahwa oh kita susah karena kita kan daerah gambut, apinya di bawah. Daerah gambut yang lain juga nggak kena kok. Kita harus cari metodologinya, dan saya pikir itu ada kok kalau kita mau mencarinya. Berarti sekarang masih belum ketemu metodologi yang tepat karena memang setiap tahunnya hal ini terulang kembali. Saya merasa harusnya ketemu tapi tidak dilakukan. Baik. Jadi kita nih menganggap kabut asap ini sesuatu yang biasa gitu loh. Padahal ini sangat berbahaya. Padahal dunia pendidikan juga akhirnya terganggu gitu, Kak. Bukan hanya dunia pendidikan, semua dunia. Baik. Ya karena memang saat ini yang cukup terdampak adalah teman-teman ataupun rekan-rekan dari adik-adik pelajar yang juga akhirnya melaksanakan pembelajaran jarak jauh gitu. Poinnya sebenarnya kan gini, kita kan melakukan investasi sumber daya manusia. Jadi kita pingin masyarakat kita sejahtera. Kalau namanya sejahtera itu kan sehat, ya pinter dan punya duit. Nah, sehatnya sudah enggak ini. Karena kabut asap seperti ini kan sudah ISPA. Jangan sampai juga pinternya terganggu gara-gara ini kan gitu. Sehingga perlu kita cari jalan keluar di mana anak-anak bisa belajar tapi enggak ISPA. Nah, itu pembelajaran jarak jauh yang kita pakai. Nah, juga bagaimana supaya ekonomi tetap berjalan dalam situasi asap ini. Kan gitu. Sehingga kita enggak kehilangan duit kita kan, kesejahteraan dalam sisi ekonomi kita nggak hilang. Nah, ini juga perlu diginikan. Ya, investasi jangka panjangnya ya pendidikan. Saya pikir apa yang dilakukan di sektor pendidikan sudah benar. Nah, ini kan besok beberapa memang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, artinya memang berakhir untuk pembelajaran jarak jauh begitu. Apakah mungkin dari tinjauan etimologi dan semacamnya begitu, sampai kapan seharusnya pembelajaran itu bisa dilakukan ketika suatu fenomena seperti kabut asap ini terjadi? Kalau sekarang kan kita tidak bisa menduga-duga ya, apakah besok itu juga akan kembali kabut asap yang semakin pekat begitu? Bagaimana, dokter? Iya, diperlukan memang kebijaksanaan tarik ulur, resiliensi ya. Jadi tergantung dari pencemarannya. Jadi apakah situasi saat itu normal? Apakah situasi saat itu sudah ada polusi ringan, pencemaran ringan, atau sedang, atau berat, atau sangat berat, atau darurat. Kalau sudah sangat berat, anak-anak ini kan jangankan sangat berat, pada saat polusi ringan itu ada orang-orang yang berisiko, ya, yang berisiko seperti usila, balita, bumil, bayi. Terus pada saat dia sudah sedang polusinya, itu anak-anak ini sudah mulai kena resiko dia kalau dia keluar rumah. Sehingga kita perlu mempertimbangkan kira-kira ini seperti apa, tingkat polusinya, dan prediksi ke depannya seperti apa. Nah, ini memerlukan data kan, ya, kita prediksi ke depan seperti apa, terus kita lihat bahwa ISPA ini, kan ISPA itu banyak ya, bisa karena infeksi, bisa karena non-infeksi.
Kalau non-infeksi umpamanya kita mau benar-benar pakai teori, kita cek darahnya tergantung CO2-nya banyak. Ya berarti ini karena kabut asap. Kabut asap kita lihat etiologinya di mana. Kira-kira bisa kita tangani apa enggak? Kira-kira berapa lama kita bisa menangani itu. Sementara sekarang pencemarannya sudah sampai ke berat. Sehingga 7 hari bisa menangani, berarti 7 hari kita coba dulu. Nanti ternyata ini selesai, masuk lagi. Terus nanti ada kebakaran lagi, angkat lagi. Karena bagaimanapun juga kita harus akui bahwa budaya belajar online di tempat kita kan masih belum biasa ya. Walaupun pandemi COVID-19 sudah mengajarkan kita kemarin ya. Sudah, tapi kenyataannya pada saat COVID itu banyak keluhan-keluhan ya yang menandakan bahwa sebenarnya budaya online itu belum lazim. Ya, kita perlu memang budaya tatap muka masih. Baik, karena dan memang juga kalau bertemu langsung atmosfernya beda dokter ya ketika dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh begitu. Nah terkait dengan kasus ISPA yang tentunya juga makin meningkat kasusnya dan upaya untuk menekan juga salah satunya dengan melakukan pembelajaran jarak jauh tadi begitu ya. Nah, apa hal lagi yang bisa dilakukan agar ISPA ini tidak terjadi? Karena kalau sudah banyak kan kita khawatir semakin hari semakin meningkat pula kasus ISPA yang ada. Iya. Jadi kita kan sudah harus sepakat bahwa ISPA ini disebabkan karena kabut asap. Sehingga kita himbaukan bahwa dalam situasi kabut asap ini sebaiknya kita tidak menambah risiko dengan merokok, dengan membakar dengan membakar sampah gitu, tidak ditambahin risiko itu. Terus yang kedua, kita upayakan tidak terlalu banyak keluar rumah dan melakukan aktivitas di luar rumah. Kalau toh terpaksa keluar rumah, itu kalau bisa tidak menggunakan kendaraan bermotor. Kalau yang kaya-kaya mungkin bisa bikin kendaraan listrik kan gitu. Dan menggunakan masker. Maskernya juga masker yang KN yang 95? N95 bukan masker biasa. Sementara di rumah untuk mencegah ISPA itu berpengaruh kepada kita, itu kita mencoba untuk minum air lebih banyak dari biasa, kan gitu. Terus mencoba untuk menutup jendela dan pintu pada situasi-situasi yang sudah berat, kan gitu. Kalau dulu kita diajarin setiap pagi harus buka sirkulasi udara ya, sekarang tutup. Waktunya tutup dulu begitu ya, karena memang kabut asap yang terjadi juga akhirnya bisa masuk ke dalam rumah begitu ya. Nah, artinya memang dari diri kita sendiri juga sebagai warga masyarakat harus juga peduli terkait dengan bahaya kabut asap ini dengan membatasi diri untuk bisa beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga tadi kalau untuk mengatasi kabut asap yang mungkin tidak sadar terhirup sudah dokter ya, artinya itu minum air lebih banyak yang harus dilakukan begitu. Selain itu lagi yang mungkin aktivitas secara prinsip sebenarnya ada. Baik. Tolong dirimu sendiri, setelah itu baru nolong orang lain. Oke. Jadi dalam kabut asap itu prinsipnya itu. Tolong diri kamu sendiri dulu, setelah itu baru nolong orang lain. Jadi kita lakukan itu. Maksudnya kita harus mempraktekkan diri sendiri dulu dok ya, baru juga bilang ke orang lain bahwa seperti ini harus mencegahnya seperti ini dan seperti ini gitu dok ya. Nah artinya memang tidak hanya sebenarnya dunia pendidikan yang terganggu, semua lini. Dunia bisnis juga bahkan aktivitas masyarakat yang setiap hari harus terganggu begitu dok. Tapi poinnya kan pemerintah kan harus punya prioritas. Baik. Dan prioritasnya memang cocok ini di dunia pendidikan. Karena apa? Karena dampaknya sangat luar biasa. Ya, bodoh itu kan jadi sangat luar biasa itu. Terus yang kedua, karena metodologinya sudah ketemu dengan perjalanan online, kan gitu. Dan kalau ini ditangani, dampak ungkitnya juga cukup bagus. Karena yang peka kan anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu kita hindarin keluar rumah, kan dia nggak kena. Dan sehingga dampaknya menjadi menurun. Jadi gitu. Polusi tetap jalan, tapi dampaknya menurun. Jadi ini kelihatannya memang prioritas untuk untuk mensasar dunia pendidikan PAUD, TK, SD sama SMP ini sesuatu yang bagus banget menurut saya. Baik, karena memang
karena mereka yang paling rentan gitu dok, yang paling anak rentan. kecil, bahkan balita juga sekalipun juga sangat mudah untuk terhirup dari kabut asap ketika memang mereka berada di luar ruangan gitu dokter ya. Jadi kalau itu ditangani kan, satu dampaknya turun, dua anak-anaknya nggak kena, tiga pendidikan kita tetap jalan, kan bagus sekali itu. Jadi satu kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Artinya memang ketika nanti hal ini terjadi kembali, kabut asap yang juga semakin pekat kembali, pembelajaran jarak jauh merupakan hal yang tentunya biasa untuk bisa dilakukan kembali. Iya. Tapi tadi harus kita yang tidak gagap untuk melaksanakan itu gitu. Harus mampu untuk bisa ketika datang sistem tersebut, kita harus mampu juga untuk bisa menanggulanginya, untuk bisa mampu belajar jarak jauh tadi dokter ya. Iya, itu memang harus ada proses pembiasaan ya. Proses pembiasaan, karena kenyataannya kalau kita lihat di provinsi-provinsi lain, terutama di Bali dan di Jakarta gitu ya, orang sudah terbiasa sekarang dengan pembelajaran jarak jauh. Sementara mungkin kita belum, sehingga kita perlu pembiasaan, mungkin perlu bantuan-bantuan dari pemerintah, karena memang pemerintah yang bertanggung jawab untuk ini, sehingga semua itu tidak mempengaruhi tingkat penyerapan pengertian dari anak-anak kita gitu. Jadi poin pentingnya sebenarnya dalam kabut asap ini untuk pemerintah adalah pemerintah yang bertanggung jawab gitu. Jadi semua aparat pemerintah itu harus tahu yang namanya bertanggung jawab itu adalah kerja mereka itu ada dampaknya, ada pengaruhnya, ada manfaatnya bagi masyarakat. Kalau sekedar kerja rame-rame tapi nggak berpengaruh, tidak bermanfaat untuk masyarakat, itu namanya nggak kerja yang bertanggung jawab. Itu malah membuang-buang uang. Itu. Artinya memang pemerintah hadir di sini dalam turut menangani permasalahan yang terjadi. Hadir untuk menyelesaikan masalah. Hadir untuk mendapatkan hasil. Itu hasilnya apa? Kabutnya turun. Hasilnya apa? ISPA-nya turun. Nah ini kalau pembelajaran jarak jauh. Kalau ini dilakukan dengan benar dan anak-anak itu memang dijaga oleh orang tuanya untuk tidak keluar, saya yakin hasilnya itu penurunan angka ISPA. Tapi belum penurunan pada pencemarannya. Nah untuk penurunan pencemaran ini apa yang harus dilakukan? Dan untuk nanti setelah ini ya kita tentunya akan berdoa juga ya mudah-mudahan hujan ya. Nanti setelah itu fasilitasinya apa? Itu fasilitasi itu kan pada prinsipnya bagaimana kita tahu potensi-potensi penyelesaian masalah di masyarakat dan potensi-potensi penyebab di masyarakat untuk diketahui masyarakat, untuk diselesaikan oleh masyarakat, untuk menimbulkan kemandirian masyarakat. Itu. Nah kalau masyarakatnya sudah mandiri, terutama nanti dia akan lebih peka. Oh ini kok rasanya sudah ada pencemaran, bahwa napas saya kok mulai pengap ini, kok udara kok mulai berwarna ini, berbau, kan gitu. Saya merasa nggak seger. Itu dia akan peka, ini ada apa ini? Sehingga dia mau kita ajarin untuk ngelapor. Ya, masyarakat diajarin untuk melapor sebagai bentuk alarm publik. Kalau alarm publik sudah dinyalakan, itu harus segera aparat pemerintah untuk melakukan tindakan, gitu loh. Sehingga nggak sampai ISPA naik. Gitu. Peran serta masyarakat juga artinya menjadi tadi alarm untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi gitu. Dan itu akan timbul kalau fasilitasinya benar. Nah, apakah memang metodologi ini yang memang harusnya benar-benar dirumuskan sehingga penurunan pencemaran itu benar-benar bisa dilakukan? Iya, dari tadi saya katakan, pemerintah itu harus punya sistem. Baik. Sistem pencegahannya seperti apa, sistem mitigasinya seperti apa, sistem fasilitasinya seperti apa, sistem tanggap daruratnya seperti apa, dan sistem pemulihan awalnya seperti apa. Ini harus dirumuskan bersama, ya, dirumuskan bersama. Setelah sistem ini ada, itu setelah dirumuskan dengan benar, maka graduasi, apa hierarkinya, siapa yang memerintahkan siapa pelaksananya, siapa koordinatornya. Dan setelah graduasinya itu benar, sudah terlaksana sampai ke bawah, kontrolnya dari siapa? Sehingga nanti LSM bisa ikut bergerak, lembaga swadaya masyarakat setidak-tidaknya bergerak untuk 3 hal. Bagaimana membantu pemerintah, bagaimana mengawasi pemerintah, dan bagaimana mengadvokasi masyarakat supaya pemerintah tidak kendor
melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Baik, sistematis, kemudian juga gradual dan terkontrol begitu. Ya. Baik, ada 3 hal yang dilakukan begitu, dokter ya. Mungkin yang juga bisa disampaikan kepada masyarakat yang saat ini kondisinya juga menjaga diri di rumah begitu, tidak keluar rumah, apa yang mungkin juga bisa lebih dikuatkan lagi kepada masyarakat, dokter? Saya mohonkan dalam situasi yang seperti ini, yang pertama kita nolong diri kita sendiri sebelum menolong orang lain, dan yang paling penting kalau situasi asap sudah seperti ini, sebaiknya kita tidak keluar rumah, membatasi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Anak-anak kita dijaga di rumah saja, kalau toh perlu keluar rumah pakai masker, minum yang banyak, dan yang paling utama adalah jangan menambah risiko dengan membakar sampah dan merokok. Minimal itu juga dikurangi, dok, ya, biar tidak ikut menambah-nambah kabut asap yang ada. Iya, menambah risiko. Baik, terima kasih Dr. Dharma atas kehadirannya dalam program Kalimantan Selatan Sepekan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, Kalimantan Selatan Sepekan akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.